Kita pada kesempatan hari ini akan menerangkan tentang bagaimana kita membahas tentang satu persoalan yang cukup urgen, yaitu cukup penting, yaitu bagaimana kuncinya menjadi seorang ibu yang hebat. Sebelum kita membahas tentang materi ini secara khusus, tentunya kita harus paham, menjadi seorang ibu itu merupakan salah satu takdir terbaik yang Allah berikan kepada manusia. Karena sesungguhnya ketika kita menjadi wanita itu merupakan hamba yang Allah ciptakan dengan banyak keistimewaan, dan Allah berikan kecintaan yang besar kepada wanita, di mana kecintaan itu menunjukkan betapa sempurnanya Allah ketika mencintai dan memberikan kasih sayang kepada wanita, terutama ketika mereka telah menjadi ibu. Menjadi ibu itu bukan hanya sekedar status, tapi menjadi ibu itu merupakan sebuah tugas yang besar, memiliki kemuliaan. Dan kemuliaan itu yang menjadikan kedudukan seorang ibu tidak akan mampu ditandingi oleh siapapun di atas muka bumi ini. Memang benar bahwasanya di dalam Islam tidak mengkondisikan seorang wanita menjadi pemimpin. Tapi kita harus ingat bahwasanya Islam itu mengkondisikan seorang wanita itu melahirkan pemimpin-pemimpin berat, pemimpin-pemimpin berkualitas dalam kehidupan. Tidak pernah kita dapatkan pemimpin besar dalam kehidupan kita betul-betul menjadi pemimpin dan pahlawan itu kecuali disebabkan karena tangan berkahnya seorang wanita ketika mendidiknya. Tentunya kita harus ingat, tidak akan kita mendapati dan tidak akan kita mengenal Imam Ahmad kalau kita tidak menjumpai ibunya yang luar biasa. Bahwasanya Imam Ahmad itu seorang anak yatim, yang mendidiknya adalah seorang wanita, single mom, yang akhirnya berhasil menjadikan Imam Ahmad itu menjadi seorang ulama besar. Imam Bukhari itu juga ulama besar, dan kita mendapatkan ada sebuah benang merah antara ibunya Imam Bukhari dengan ibunya Imam Ahmad, yaitu sama-sama single mom, single mother, ketika beliau mendidik Imam Bukhari sampai akhirnya Muhammad bin Ismail menjadi ulama besar yang kita kenal dengan nama Imam Bukhari. Imam Syafi'i pun sama. Imam Syafi'i pun dididik oleh seorang ibu, seorang wanita, single mother, sehingga akhirnya beliau berhasil menjadi ulama besar yang dikenal di dalam kehidupan kaum muslimin di dunia. Dan madhabnya paling banyak memiliki pengikut di dunia ini, yaitu adalah Imam Syafi'i. Kehebatan Imam Syafi'i, keharuman nama Imam Bukhari, kebesaran nama Imam Ahmad itu tidak akan pernah lepas dari ibu-ibu yang telah melahirkan mereka, telah mendidik mereka, mendisiplinkan kehidupan mereka, sampai akhirnya mereka menjadi ulama besar, yang tentunya nama mereka abadi dalam perputaran sejarah waktu sampai nanti hari kiamat. Itu menunjukkan kepada kita posisi seorang ibu itu luar biasa. Sehingga di situ kita mendapatkan, benar, sebagian orang itu ngomong, laki-laki itu kalau kehilangan istri, dia langsung pincang. Tapi ketika wanita kehilangan suami, dia tetap berdiri di atas kedua kakinya. Itu menunjukkan di dalam beberapa sisi, ketangguhan dan keperkasaan wanita itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Ketika mereka telah menjadi wanita hebat, maka sesungguhnya wanita-wanita itu luar biasa. Makanya kita mendapati apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 58. Allah menyampaikan kepada kita, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih. Sesungguhnya tanah yang baik itu akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang subur dengan izin Allah. Allah mengibaratkan seorang ibu atau seorang wanita itu dengan sebuah diksi yang sangat indah. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih. Sesungguhnya tanah yang subur itu akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang kuat dan tanaman-tanaman yang subur pula. Dan sesungguhnya tanaman itu bisa berbuah, tanaman itu bisa memiliki banyak manfaat pada kehidupan. Itu sangat tergantung bagaimana kesuburan tanah itu. Kita ambilkan contoh dari apa yang Allah sampaikan pada surat Al-A'raf 58. Maka ini adalah tanamannya. Tanaman ini sangat tergantung dengan tanahnya. Kalau tanahnya itu dalam kondisi tidak subur, sebagus apapun benih yang ditanam, maka tanaman itu tidak akan tumbuh dan tidak akan hidup, memberikan manfaat dan memberikan buah. Tapi kalau benihnya itu tidak baik, masih bisa ditolong dengan tanah yang subur. Dan akhirnya tanah yang subur bisa menguatkan benih yang tidak baik, dan benih itu tetap tumbuh dan memberikan manfaat. Betapa indahnya ketika Allah itu menggunakan diksi bahwasanya Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 58 itu menerangkan
bahwasanya seorang ibu itu diumpamakan sebagaimana tanah. Dan tanah subur itu harganya mahal, karena tanah subur akan mempengaruhi setiap hasil yang dimiliki oleh seorang petani ketika dia bercocok tanam. Makanya ketika kita mendapatkan petani, ketika akan bercocok tanam, yang diperhatikan bukan bijinya pertama kali. Yang diperhatikan adalah apakah tanah ketika nanti menggarap tanah itu, apakah tanah itu subur ataukah tidak. Kalau di situ tanah subur, barulah petani akan mendatangkan benih, merancang bagaimana dia bercocok tanam supaya dia bisa mendapatkan hasil untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, inilah yang menjadikan kita paham bahwasanya menjadi seorang ibu itu bukan hanya sekedar status, supaya kita betul-betul bangga ketika hari ini Allah telah menakdirkan kita menjadi seorang ibu pada kehidupan rumah tangga. Sehingga kita bisa menikmati nikmatnya besar yang Allah berikan kepada kita ketika kita menjadi seorang ibu. Di mana seorang ibu itu diumpamakan dan diibaratkan sebagaimana tanah. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya dalam kehidupan seorang ibu memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa di dalam kehidupan. Bahkan keberkahan anak-anak kita itu tergantung bagaimana seorang ibu ketika seorang anak memuliakan ibunya. Karena kesuksesan anak pada kehidupan itu tidak ditentukan hanya karena pintarnya, tidak hanya ditentukan hanya karena circle-nya, dan bukan hanya karena mungkin link yang dia miliki. Tapi ternyata kita mendapatkan bahwasanya kunci kesuksesan seorang anak di dalam kehidupan itu adalah ketika dia memberikan baktinya kepada ibunya, untuk menunjukkan kepada kita betapa besarnya peranan ibu dalam peradaban kehidupan manusia. Sehingga ketika anak itu berbuat yang terbaik kepada ibunya, maka sesungguhnya kebaikan yang diberikan anak kepada ibunya itu menjadikan anak itu mendapatkan pintu tengahnya surga, dan mendapatkan ketika kehidupan di dunia tidak akan dibiarkan celaka oleh Allah. Makanya kita mendengar salah satu ayatnya Allah pada surat Maryam, surat ke-19, ayat ke-31. Allah berfirman bahwasanya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Sesungguhnya kata Nabi Isa, aku berbakti kepada ibuku. Ibunya adalah Maryam, seorang wanita yang disebutkan namanya 39 kali di dalam Al-Quran. Aku berbuat baik kepada ibuku, maka aku dijamin oleh Allah dengan dua jaminan. Satu, aku tidak kasar, aku dijadikan lembut oleh Allah. Dan yang kedua, aku tidak dijadikan celaka. Walam yaj'alni jabbaron. Jabbaron itu sombong, angkuh, kasar. Syaqiyah itu tidak dijadikan celaka. Makanya ketika ada seorang anak, dia terus memperbaiki dan terus merapikan hubungan dia dengan ibunya, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang besar di sisi Allah. Allah memberikan kepadanya kelembutan hati, sikap yang empatik, penuh dengan kasih sayang, dan Allah jadikan dia tidak akan pernah celaka di dalam kehidupan dunia, dan tidak akan celaka pada kehidupan di akhirat. Makanya kalau kita menjumpai ada orang pintar, terkadang linknya bagus, circle-nya juga luas, tapi kenapa kehidupannya berantakan? Itu biasanya karena ada ketidakberesan antara dirinya berinteraksi dan berbakti kepada ibunya. Kalau ada orang, terkadang dia cenderung kasar, maka biasanya ada ketidakharmonisan antara dirinya dengan ibunya. Karena apa? Kecelakaan dan sikap tidak simpatik ataupun tidak berakhlak itu biasanya karena tidak baiknya seseorang kepada ibunya. Maka itu menunjukkan kepada kita, wow, Masya Allah ya, sampai urusan anak-anak kita, itu keberkahannya, kerapian hidupnya, bagaimana kualitas hidupnya, kebahagiaannya itu gantung kepada ibunya. Bagaimana dia berbuat baik kepada ibunya. Sehingga wajar kalau di dalam Islam, bagaimana kita mendapatkan seorang anak diperintahkan 3 kali lebih berbakti, secara kualitas lebih banyak kepada ibunya, 3 kali lipat daripada dia berbuat baik kepada bapaknya tanpa bermaksud untuk membeda-bedakan. Karena apa? Saking besarnya keberkahan seorang ibu yang mempengaruhi kehidupan seorang anak. Makanya Masya Allah, kita sampai kalau saya dalam kehidupan itu, saya tuh sampai kalau mendapati anak saya terkadang kasar sama saya masih terkadang diam dan mungkin bersabar. Tapi kalau saya mendapati anak saya
kok dia kasar kepada ibunya, saya lebih marah. Dan anak-anak paham tentang kaidah itu. Mereka paham bahwasanya Abi, kalau kita terkadang membentaknya, kadang Abi mungkin sabar. Tapi Abi pasti marah kalau kita membentak ibunya, membentak ibu mereka. Mereka tahu betul dan mereka saya kasih tahu. Kenapa saya lebih marah kalau kalian membentak ibu kalian? Karena setiap bentakan yang kalian berikan kepada ibu kalian bisa jadi memadamkan 1000 kebaikan kalian di masa mendatang. 1001 bentakan dan satu perlakuan yang menyakiti ibu kalian menjadikan kalian tidak akan mendapatkan kemudahan di dunia, apalagi kemudahan di akhirat. Makanya kejahatan yang Allah balas 2 kali, di dunia dibalas, di akhiratnya dibalas, itu kejahatan kepada ibu dan bapak. Siapapun yang durhaka kepada ibunya, kejahatan ini dibalas oleh Allah. Di dunianya dibalas, di akhiratnya dibalas. Sebaliknya, kebaikan kepada ibu ya, dan bapak itu merupakan kebaikan yang dibalas 2 kali. Di dunianya dibalas, di akhiratnya dibalas. Karena disinilah kita paham betapa luar biasanya magnet kebaikan yang ada pada dirinya seorang ibu. Sehingga Allah jadikan bahwasanya seorang anak ketika dia tidak ingin celaka pada hidupnya itu adalah bagaimana dia terus memperbaiki hubungannya dengan ibunya dan memperbaiki hubungannya dengan seorang bapak. Kalau dengan bapak saja itu akan mempengaruhi kebaikan kehidupan anak, apalagi kepada seorang ibu. Makanya inilah yang menjadikan kita semakin paham betapa luar biasanya kedudukan seorang ibu pada kehidupan manusia. Makanya terkadang saya ngumpulkan anak-anak saya gitu, lalu ngobrol dengan anak-anak saya. Lalu saya tuh ngomong dan mengatakan, kalau Abi sering mengatakan supaya kalian itu hormat kepada ibu kalian dan kepada Abi, itu bukan karena Abi dan Bibu, panggilan kami untuk istri dan panggilan anak-anak kepada ibunya, itu bukan berarti bahwasanya Bibu itu dan Abi itu butuh apresiasi dari kalian. Oh bukan. Tapi kalian ketika kami ingatkan untuk terus berbakti kepada Abi dan kepada Bibu, karena apa? Karena kualitas hidup kalian sebagaimana kualitas yang kalian lakukan kepada kami. Kalau kalian berkualitas berbakti kepada ibu kalian, dan kepada saya sebagai abi kalian, maka kualitas kalian sebagaimana kualitas yang kalian berikan kepada kami. Kalau kalian buruk kualitasnya, maka seburuk itulah kualitas kalian nanti di dalam menjalani kehidupan. Makanya ada kata-kata yang bagus untuk menjadi perenungan. Perenungannya itu adalah bahwasanya siapapun yang mereka menempatkan ibunya sebagaimana raja, maka hidupnya kayak raja. Tapi siapapun yang menempatkan ibunya kayak pembantu, maka sesungguhnya dia pun sebagaimana seorang pembantu. Dan ini menjadikan tambahan betapa dahsyatnya kedudukan seorang ibu pada kehidupan anak manusia. Makanya bukan hanya itu saja, bukan hanya mempengaruhi bagaimana kualitas kehidupan manusia, bagaimana mempengaruhi keturunan kita. Tapi di situ juga kita dapatkan bahwasanya seorang ibu dijadikan oleh Allah. Bagaimana setiap ucapannya itu menjadi mustajab untuk kehidupan seorang ibu. Makanya maaf ya, kalau kita belajar dari kisah biografinya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu menjadi ulama, itu memiliki latar belakang sejarah yang tidak boleh kita lewatkan untuk kita ambil pelajaran. Imam Bukhari itu ketika lahir dalam kondisi buta. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail. Maka beliau dalam kondisi buta, dan ketika dalam kondisi buta, maka siapa yang paling banyak berdoa? Ibunya, karena bapaknya telah wafat. Maka ibunya terus berdoa, menggelar sajadah untuk terus berdoa. Dan tidak pernah berhenti di dalam berdoa dan memohon kepada Allah supaya Allah mengembalikan penglihatan Bukhari kecil. Dari tetesan air mata seorang wanita yang bernama seorang ibu ketika khusyuk mendoakan ibunya, ketika mendoakan anaknya, maka Allah mengembalikan penglihatan Imam Bukhari waktu kecil. Pada waktu ketika ibunya sedang tertidur, saking lelahnya beliau berdoa, maka beliau menemukan di dalam mimpinya, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim berkata, bangunlah wahai seorang ibu, penglihatan anakmu sudah dikembalikan oleh Allah dan semoga anakmu nanti menjadi orang yang bermanfaat di dalam agama Allah. Dan ketika beliau bangun, beliau menjumpai bagaimana mata anaknya itu betul-betul kembali dan akhirnya bisa melihat, dan akhirnya anak itu diwakafkan oleh ibunya untuk menjadi miliknya kaum muslimin. Dan kita paham Imam Bukhari itu
merupakan imam dari ulama-ulama hadis seluruh dunia dari dulu sampai hari ini, dan tidak ada satupun orang yang bisa menggantikan posisi beliau. Ini menunjukkan bahwasanya sampai setingkat Imam Bukhari menjadi imam ulama hadis dunia yang tidak tergantikan posisinya, ini tidak lepas dari kesungguhan seorang ibu, dan ini mempengaruhi kehidupan. Makanya bukan hanya seorang ibu itu mempengaruhi kehidupan anak dan bagaimana anak itu kualitas hidupnya sangat tergantung bagaimana kualitas dia ketika berbuat baik kepada ibunya, tapi sampai doa saja, sampai perkataannya itu betul-betul sangat mustajab pada kehidupan seorang anak di dalam menjalani kehidupan. Makanya tidak salah kalau banyak ustadz, banyak guru selalu mengatakan kepada para ibu-ibu, ibu-ibu hati-hati ya dengan lisannya, terutama ketika lagi marah dan ketika sedang emosi. Jangan pernah mengatakan satu kata dan satu kalimat berkaitan tentang kehidupan anak, di mana perkataan itu nanti akan menjadi udzur dan akan menjadi sebab penyesalan. Karena apa? Saking mustajabnya. Ya. Mari kita ingat ya, saya ingin menyampaikan sebuah kisah dalam riwayat Muslim. Ada kisah yang bagus yang tidak bisa kita lepaskan. Bagaimana kisah ini memberikan inspirasi tentang kehidupan seorang ibu, yaitu tentang seseorang yang bernama Jurayj. Nabi itu mengatakan anak bayi yang bisa bicara, yang pertama Nabi Isa, dan yang bisa bicara yaitu tentang bayi berkaitan tentang kisah kehidupan Jurayj. Ibu tahu tentang Jurayj? Jurayj itu merupakan laki-laki ahli ibadah yang hidup sebelum masa Rasulullah. Dia menjadi orang yang sangat taat. Saking taatnya dia membangun tempat ibadah di samping rumahnya. Ini rumahnya bersama ibunya, maka ini tempat ibadahnya. Satu waktu ibunya itu memanggil Jurayj. Jurayj pada saat itu sedang beribadah kepada Allah. Dia sedang melakukan ketaatan. Dia sedang beribadah betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sedang sholat beribadah kepada Allah, ibunya memanggil, ya Jurayj, Jurayj gitu. Dan pada saat itu Jurayj itu beliau berkata di dalam hatinya, apakah saya membatalkan sholat saya ataukah saya melanjutkan sholat saya? Nah sudahlah, saya lanjutkan sholat saya. Ibunya memanggil yang kedua, ya Jurayj. Jurayj berpikir kembali, apakah saya penuhi panggilan ibu atau saya lanjutkan sholat sunnah saya? Maka Jurayj akhirnya melanjutkan sholatnya. Lalu ibunya memanggil yang ketiga, ya Jurayj gitu. Lalu Jurayj yang ketiga kalinya juga berkata, apakah saya batalkan sholat atau saya penuhi panggilan ibu? Akhirnya Jurayj melanjutkan sholatnya. Ibunya agak kesel, agak sebel karena panggilan 3 kali anaknya tidak kunjung datang dan ibunya tidak tahu kalau anaknya lagi sholat. Maka pada saat itu ibunya agak kesel, sempat berseloroh dan mengatakan, ya Jurayj dipanggil kok tidak datang. Semoga kamu tidak dimatikan oleh Allah sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur. Ini sebenarnya agak bercanda karena ibunya Jurayj tahu betul Jurayj itu orang yang alim dan tidak pernah kenal perempuan. Maka ibunya itu kayak agak bercanda, tapi diucapkan, Jurayj, kamu tidak akan mati ya sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur. Maka omongan ini sudah terucap. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Di daerahnya Jurayj itu ada seorang perempuan pezina ya, yang juga dia tuh suka zina dan dia tuh sebenarnya juga punya rasa dengan Jurayj, cuma cintanya tidak terbalaskan. Ketika wanita ini banyak berzina, maka dia berzina dengan penggembala kambing. Ketika berzina dengan penggembala kambing, akhirnya hamil. Pada saat itu dia ditangkap oleh penguasa, diinterogasi, kamu ini belum menikah, kok kamu sudah hamil, siapa yang menzinai kamu? Dan siapa yang berani melakukan ini kepada dirimu? Wanita pezina ini langsung berkata, yang menghamili saya Jurayj. Jawaban itu mengagetkan penguasa karena penguasa tahu bagaimana kesolehan dari Jurayj. Tapi wanita itu betul-betul yakin dan betul-betul pandai menutupi kebohongannya. Akhirnya Jurayj ditangkap, digerebek beliau di tempat ibadahnya, ditangkap dan tempat ibadahnya dirusak, dihancurkan. Jurayj ketika ditangkap digiring menuju ke penjara. Ketika digiring, maka dia disorakin oleh banyak warga yang akhirnya benci sama Jurayj gara-gara fitnah yang didapatkan Jurayj. Dan mereka tidak tabayun. Dan Jurayj sudah mengatakan, saya tidak berzina dengan siapapun.
Tapi pengakuan wanita itu yang lebih diterima daripada pengakuan Juret. Lalu digiring, disorakin sama orang gitu. Dan sampai akhirnya ketika sedang digiring menuju ke penjara, rutenya melewati rumahnya sang pelacur, kata Nabi SAW. Dan ketika melewati rumahnya sang pelacur itu keluar dari rumah, dan sang pelacur itu senang melihat Juret itu dihinakan. Dia senyum ketika melihat Juret. Dan ketika Juret itu melihat wanita pelacur yang menuduhnya itu senyum, maka Juret langsung tersenyum. Setelah itu dijebloskanlah Juret ke penjara. Dan ketika beberapa bulan setelah itu wanita itu hamil, lalu melahirkan. Dan Allah jadikan anak bayi itu memiliki karomah. Dijadikan anak bayi itu langsung bisa ngomong sebagaimana Isa kecil ketika baru dilahirkan. Maka anak kecil itu berkata, "Bapakku bukan Juret, bapakku adalah penggembala kambing yang berzina dengan ibuku." Nah, gempar dong di kampung itu. Sampai akhirnya wanita itu diinterogasi kembali dan akhirnya wanita itu mengaku kalau dia berdusta. Singkat ceritanya, akhirnya Juret dilepaskan dan sebelum dilepaskan, seluruh penguasa meminta maaf. Lalu salah satu di antara penguasa itu bertanya, "Kenapa engkau tersenyum ketika kami arak melewati depan rumah sang pelacur itu, padahal kamu tidak kenal dengan dirinya?" Maka Juret berkata, "Iya, aku ketika melewati rumahnya sang pelacur, aku ingat doanya ibuku. Ibuku dulu pernah agak bercanda ketika memanggilku 3 kali pada saat aku sholat. Dan aku tidak memenuhi panggilan itu ketika aku memilih sholat. Dan ibuku berseloroh, 'Tidak akan mati kamu Juret sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur.' Dan hari itu saya mendapatkan Allah membayar hutang dari apa yang diucapkan oleh ibu saya." Kisah ini ada dalam satu riwayat yang sahih, yaitu riwayat Muslim. Ini memberikan arti kepada kita. Ucapan seorang ibu itu dahsyatnya semacam itu pada kehidupan manusia. Ya. Jadi akhirnya baktinya anak kepada ibu itu mempengaruhi kehidupannya, dan ucapan seorang ibu itu sangat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Makanya manakah peradaban yang tidak ada kaitannya dengan seorang ibu? Tidak ada. Tidak ada peradaban di atas muka bumi ini yang lepas dari peran seorang ibu di dalam kehidupan. Untuk memberikan kepada kita tentang sebuah arti yang luar biasa. Menjadi ibu itu bukan kaleng-kaleng. Menjadi seorang ibu itu bukan perkara yang dipandang sebelah mata. Tapi menjadi ibu itu memiliki peranan yang sangat kuat mempengaruhi pada perjalanan hidup seorang manusia. Makanya memang betul bahwasanya ketika ada seorang ibu, seorang anak itu masih bisa bernafas lega. Karena berkah hidupnya itu masih ada. Tidak ada jimat dalam tanda petik. Tidak ada jimat yang paling luar biasa. Itu bukan dari dukun yang syirik. Bukan dari paranormal yang syirik. Bukan. Tapi jimat dalam tanda petik yang terbesar pada kehidupan manusia itu ketika dia masih mendapati ibunya hadir. Ibunya hidup. Dan ibunya mendoakan dirinya. Untuk memberikan arti kepada kita betapa pengaruh seorang ibu betul-betul di luar apa yang kita pikir selama ini. Bahwasanya begitulah seorang ibu di dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami ini dulu. Ya, saya tidak mau buru-buru menyampaikan bagaimana menjadi seorang ibu yang hebat. Tapi setidaknya saya itu ingin mengajak kepada seluruh ibu-ibu di perhutani adalah mari kita syukuri dulu. Takdir kita menjadi ibu itu merupakan takdir yang datang tidak secara kebetulan. Bukan takdir yang kita dapatkan karena seleksi waktu. Bukan. Tapi ketika kita menjadi ibu, ada yang punya anak 2, ada yang punya anak 3, ada yang punya anak 1, ada yang mungkin belum diberikan keturunan. Engkau tetap seorang ibu. Maka sesungguhnya kita harus betul-betul bersyukur. Inilah nikmat besar yang Allah berikan pada kehidupan pada seorang hamba. Ketika dia menjadi seorang ibu. Makanya akhirnya betul, kalau seorang wanita ketika telah menjadi ibu, kelelahannya saja itu bisa menjadi sebab dihapuskannya dosa. Makanya Imam Ibnu Qayyim, beliau berkata di dalam satu perkataan beliau, ada kelelahan dan ada keletihan yang dirasakan seorang ibu ketika dia berbakti kepada keluarganya, berkhidmah kepada keluarganya, lalu dia mendapatkan kelelahan, dia mendapatkan keletihan, maka semua kelelahan, semua keletihan, semua kepenatan yang dia rasakan, itu akan menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa dan kemaksiatan. Makanya ketika ibu, kalau menjadi seorang ibu kan lelah,
Bagaimanapun ibu itu ketika menjadi seorang ibu itu lelah. Fisiknya lemah karena bagaimanapun fisiknya perempuan tidak sama dengan fisiknya laki-laki. Kenapa Allah jadikan perempuan itu memiliki siklus? Kata Imam Ahmad, salah satu hikmahnya di antara banyak hikmah. Kenapa Allah jadikan wanita itu memiliki siklus? Karena Allah itu ingin memberikan me time kepada perempuan ketika perempuan itu lelah. Sehingga Allah istirahatkan dari sholat, Allah istirahatkan dari ibadah sebentar. Supaya dia mengumpulkan energi kembali di dalam dia beribadah. Perempuan itu memang memiliki kelemahan, keterbatasan di balik kekuatan besar yang dia miliki. Kenapa wanita itu ketika menikah menjadi tawanan kemana-mana itu dia harus meminta izin kepada suaminya. Bahkan ketika keluar dari rumahnya, ketika ada satu acara misalkan, yang paling dicari anak itu pasti ibunya. Karena memang Masya Allah, karena di antara semua keterbatasan itu, pasti melahirkan kepenatan, pasti melahirkan kelelahan. Dan Allah itu dengan rahmatnya, itu memberikan kepada wanita ketika engkau lelah, ketika engkau letih, baik itu ketika berbakti kepada ibumu, baik ketika kamu itu merawat anakmu, ketika kamu melaksanakan tugasmu, maka kelelahan dan kepenatan yang dirasakan oleh wanita ketika menjadi ibu menjadi salah satu sebab dihapuskannya dosa-dosa yang dia lakukan dengan kelelahan ketika dia merawat anak-anaknya. Jadi kalau ada wanita ketika menikah, maka setelah menikah dijadikan ada sebagian dosanya yang tidak bisa dihapuskan dosa itu kecuali karena kepenatan dan kelelahan ketika dia mendidik ibunya, ketika dia mendidik anaknya dan mendidik keluarganya. Untuk memberikan kepada kita betapa dahsyatnya kehidupan seorang wanita yang memiliki pengaruh di dalam satu peradaban. Itulah seorang. Jadi betul-betul ibu harus bersyukur kalau akhirnya ibu ditakdirkan menjadi seorang ibu dan seorang wanita pada kehidupan ini. Maka apa yang harus dilakukan untuk menjadi wanita hebat? Qadarullah waktunya mungkin nggak cukup, tapi tidak apa-apa saya sampaikan satu aja dulu. Yang paling penting adalah bagaimana kuncinya ketika wanita telah mendapatkan keutamaan sebesar itu. Keutamaan bagaimana lisannya mempengaruhi kehidupan anaknya. Bagaimana perlakuan anaknya kepada dirinya akan membentuk grafik kebaikan dan keburukan anaknya. Dan bagaimana ketika wanita itu diberikan oleh Allah sebuah diksi yang sangat indah. Dia itu sebagaimana tanah, kalau dia baik, dia tanah yang subur. Dan setiap tanah yang subur selalu menghasilkan berbagai macam tanam-tanaman, pohon-pohonan yang memberikan banyak manfaat di dalam kehidupan. Bagaimana akhirnya kita mendapati kehidupan seorang wanita itu bisa menjadi hebat? Sebenarnya ada beberapa poin yang harus diperhatikan seorang wanita ketika menjadi seorang ibu, ketika menjadi wanita yang hebat. Yang pertama secara sederhana. Tidak akan pernah kita menjadi hebat pada kehidupan kita selaku seorang ibu kalau kita tidak memiliki petunjuk dan tidak memiliki ilmu sebagai penerang di dalam perjalanan kehidupan kita. Ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Ilmu itu merupakan pelita. Dan kehidupan kita itu banyak sekali blind spotnya. Banyak sekali titik-titik butanya yang tidak bisa kita lihat. Maka fungsinya ilmu pada kehidupan itu memberikan pelita supaya kehidupan kita tidak gelap dan supaya kita tidak berbenturan dengan banyak masalah dan masalah ketika kita sudah datang kepada ilmu yang menjadi pelita sehingga kita tahu bagaimana menyikapi segala sesuatu di dalam kehidupan. Tidak akan pernah lahir seorang ibu yang hebat kalau dia tidak memiliki kecintaan kepada ilmu. Makanya kita mendapati ada sebuah tulisan terbentur. Ya. Ada tulisan yang mengatakan bahwasanya manusia itu kadang-kadang mengalami benturan, baru terbentuk. Dia belajar dari setiap benturan yang dia lewati dan akhirnya dia mengambil pelajaran. Itu orang pertama. Ada orang yang kedua yang sebenarnya dia itu terbentuk tanpa mengalami banyak benturan. Kapan orang itu akan terbentuk tanpa mengalami banyak benturan? Yaitu ketika dia belajar. Karena belajar itu memberikan kualitas pada kehidupan kita dan memberikan energi pada kehidupan kita. Ibu, kalau ibu tidak tahu bahwasanya kelelahan ibu ketika mendidik anak itu menggugurkan dosa, maka ibu selalu nanti akan lelah dan ketika lelah ibu mudah stres dan frustasi. Tapi ketika ibu tahu ada ilmunya, ternyata kelelahanmu itu sebanding dengan sholatmu sunnah, sebanding dengan puasamu sunnah, dan kelelahanmu itu menggugurkan dosa,
Bukankah narasi itu bisa menjadi energi untuk ibu setiap lelah itu kita berusaha untuk menikmatinya? Karena apa? Ternyata saya beribadah itu tidak harus di atas sajadah. Bahkan lelahnya saya ketika nyuapin anak, nidurin anak, mengantarkan dia les, mengantarkan dia sekolah. Itu ternyata itu pun dicatat sebagai argo pahala di sisi Allah. Ini kan ilmu. Ilmu itu yang akan menjadikan seorang ibu, dia itu memiliki alasan dan memiliki energi untuk melewati kehidupan dan bisa menjadi orang yang luar biasa hebat dalam kehidupan itu. Kapan? Ketika dia mencintai ilmu. Karena wanita ketika mereka tidak memiliki ilmu, maka dia sebagaimana perhiasan kosong yang tidak akan bernilai dan bermakna. Hanya sekedar perhiasan semata ketika dipandang. Tapi ketika dideketin dan ketika berinteraksi, tidak ada yang keluar dari hikmah dan mutiara-mutiara dalam pelajaran hidupnya. Makanya kita mendapati kenapa Rasulullah itu mencintai Aisyah selain beliau mencintai Ibunda Khadijah. Kenapa beliau sangat mencintai Ibunda Aisyah? Karena Ibunda Aisyah itu madrasah pertama yang didirikan Nabi melalui seorang wanita bernama Ibunda Aisyah binti Abi Bakar. Kenapa Ibunda Aisyah lebih kita kenal namanya dibandingkan istri-istri yang lain? Padahal istri lain ada Ummu Salamah, ada Sofia, ada Maria Qibtiyah. Nama-nama yang lain kita sebagian penuntut ilmu yang betul-betul rajin kenal, tapi orang awam tidak terlalu kenal. Orang awam itu kenalnya kalau nggak Ibunda Khadijah ya Aisyah. Kalau Ibunda Khadijah sangat dicintai Nabi karena beliaulah orang yang paling berkorban dengan seluruh hartanya ketika membelanjakan kepada Nabi Muhammad di dalam upayanya mendirikan dakwah. Tapi Ibunda Aisyah tidak sekaya Ibunda Khadijah. Tapi kenapa Ibunda Aisyah itu memiliki kedudukan yang sangat besar di hati Nabi? Karena Ibunda Aisyah itu tipe pembelajar. Beliau menghafalkan hadis dari Nabi, beliau menyampaikan sehingga murid-muridnya Ibunda Aisyah itu banyak. Salah satunya seorang ulama besar yang bernama Urwah bin Zubair. Itulah pentingnya seorang ibu, mereka itu memiliki ilmu. Karena apa? Karena ibu itu sangat hadir pada seluruh kehidupan. Makanya betul kalau akhirnya ada sebagian ulama yang mengatakan terkadang kami menganggap bahwasanya seorang ibu yang belajar itu terkadang jauh lebih dibutuhkan daripada laki-laki yang belajar. Dalam beberapa sisi, tidak semuanya. Karena apa? Karena besarnya kebutuhan seorang ibu untuk belajar di dalam memaknai kehidupan. Dia belajar bagaimana dia bisa mendapatkan keridhaan dari suaminya. Dia belajar bagaimana dia nanti mendidik anak-anaknya. Dia belajar bagaimana ketika mengelola setiap stres dan setiap perkara yang ada pada hatinya. Karena belajar itu bukan karena kita sok suci. Belajar itu bukan karena kita sok alim. Belajar itu bukan karena kita pengangguran. Tapi belajar itu karena kita paham. Seorang ibu itu tangki yang akan mengalirkan banyak perkara. Dan kita tidak akan mungkin mengalirkan banyak kebaikan di dalam kehidupan kalau kita bukan tipe pembelajar. Dan itulah yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Mujadalah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Itu tidak sama. Allah tidak akan samakan hatinya, jiwanya, ketegaran hidupnya antara orang yang belajar, dia mendapatkan ilmu setiap waktunya, dia mencintai ilmu, dia terus mengkaji ilmu, menyibukkan dengan perkara yang bermanfaat. Itu tidak akan sama dengan wanita yang tidak menyibukkan dirinya dengan ilmu. Kalau perempuan sudah tidak sibuk dengan ilmu, ketika mereka tidak menikmati prosesnya hebat untuk menjadi wanita yang istimewa, ia akan sibuk dengan isu-isu yang remeh. Dia akan sibuk dengan isu-isu yang sifatnya itu recehan. Dan dia akan sibuk dengan gosip. Dia akan sibuk dalam perkara yang tidak membawa kebaikan. Siapa yang paling sengsara ketika seorang ibu tidak menjadi hebat dengan ilmunya? Yang paling sengsara anaknya. Anaknya itu menjadi fakir ilmu karena ibunya tidak bisa mengajari kepada dirinya. Suaminya akan betul-betul merasakan kesulitan. Karena apa? Sang suami bisa jadi ketika memiliki tujuan itu tidak bisa dipahami istrinya ketika istrinya tidak mau belajar. Makanya betul, akhirnya para ulama itu mengatakan bahwasanya wanita hebat itu ketika menjadi seorang ibu, dia menjadi wanita yang tidak pernah berhenti bagaimana mengupgrading dirinya untuk belajar. Tertata, saya kapan belajar hadis, saya kapan belajar tafsir, oh saya belajar dua ini dulu supaya jangan banyak-banyak dulu fokus, saya belajar tafsir, saya belajar hadis dulu. Lalu ketika dia semakin paham, semakin mengerti, semakin terisi, maka dia bisa mengisi. Karena apa? Karena kaidah di dalam kehidupan itu simpel, faqidu syai' la yu'ti. Yang kosong tidak akan pernah bisa mengisi.
yang terisi, barulah dia bisa mengisi. Nah, itulah yang pertama. Tapi qadarullah ya, waktu kita habis ini pun sudah mengambil waktu 8 menit dari ketetapan yang tadi disampaikan sampai 40 menit. Saya mohon maaf, karena memang materi menjadi wanita, menjadi seorang ibu yang hebat itu bukan materi yang sifatnya pendek, itu panjang. Oleh karenanya saya ringkaskan bahwasanya menjadi wanita dan menjadi seorang ibu adalah takdir terindah yang Allah berikan. Di lisan ibu ada kata-kata yang mustajab. Perlakuan anak kepada ibu menentukan bagaimana kualitas hidupnya. Dan ibu diibaratkan oleh Allah dengan diksi yang sangat indah. Tanah yang subur bagi mereka yang hebat ketika memberikan kualitas pada dirinya. Dan bagaimana seorang wanita menjadi seorang ibu yang hebat? Yang pertama, jadilah seorang ibu yang mencintai ilmu, karena kualitas mereka yang belajar tidak akan sama dengan kualitas mereka yang tidak belajar. Wassalamualaikum. Kapan-kapan semoga kita berjumpa kembali di lain kesempatan pada waktu yang lebih lapang dan kondisi yang lebih baik. Semoga ibu-ibu selalu sabar menemani suaminya. Ibu harus selalu mengingatkan suaminya di dalam kebaikan dengan tutur kata yang baik, dengan attitude yang baik. Dan saya juga menyampaikan, ibu tolong diperhatikan love language dari suaminya. Tangki kasih sayang itu harus diisi dari bahasa cintanya. Laki-laki itu bu senang ditemani. Nanti kalau suaminya akan pergi, ditemenin sebentar. Bisa jadi senyuman ibu kepada suami sebelum suami pergi itu memadamkan 1000 fitnah senyuman perempuan di luar rumah yang ditemui oleh suami kita. Kalau pulang suaminya ditemenin kembali. Laki-laki itu senang kalau dikasih respect dan dikasih servis yang terbaik oleh seorang wanita yang dia cintai. Semoga dengan kehadiran ibu-ibu yang luar biasa ini, perhutani semakin lebih baik karena suaminya tenang. Kalau suami kita tenang, tidak mendapatkan fitnah, pekerjaan-pekerjaan itu akan diselesaikan dengan taraf yang memuaskan.